Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengawali doa ini, dan doa ini diikuti kita semua tanpa kecuali. Sebenarnya dibaca ini pada awal Ramadan, terbenamnya matahari di bulan Sya'ban. Ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilalun rusdin wa khairin. Ini doa bulan Ramadan ini, Pak. Ya. Yang kedua, bisa diikuti juga doanya. Mudah-mudahan kita hafal doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini in kana hayatu khairan li wa tawaffani in kana mautu khairan li. Ya, kita tahu doa yang kedua ini. Ini doa minta mati. Ya. Jadi doa yang kedua ini adalah doa minta mati. Ya. Kenapa kita harus request bulan Ramadan? Kalau doa minta mati saja diajarkan Nabi, kenapa kita tidak minta mati itu sebagai husnul khatimah? Sang legendaris yang mati pada bulan Ramadan, yang pertama adalah Fatimah Az-Zahra, anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umur pada tanggal 13 Ramadan. Kemudian Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 17 Ramadan. Suami istri mati bulan Ramadan. Kata Rasulullah, man mata fi Ramadan wa huwa jihadun fi sabilillah. Siapa yang wafat di bulan suci Ramadan, maka dia mati syahid di hadapan Allah. Jadi kalau kita mau request, kita mau program, insya Allah lebih bagus wafat pada bulan. Ini kan 2 hari Ramadan, ini kan masih ada 28 hari. Kalau ada rencana kan, insya Allah. Kenapa tidak? Kita pilihan, terutama yang pensiun ya. Ya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa ini bisa terjadi? Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal menjelaskan bahwa Ahmad bin Hambal itu kalau selama bulan suci Ramadan 40 kali khatam Al-Quran. Tapi ternyata dikalahkan oleh Fatimah Az-Zahra, bahwa dalam 1 bulan Ramadan beliau bisa tembus sampai 120 kali khatam Al-Quran. Anak babe, anak big boss, yang matahari tangan kanannya, bulan dari tangan kiri oleh Rasulullah. Saat Rasulullah SAW, di saat orang tarawih mayatnya dimandikan dan dibawa ke baki, saat itulah dia kepingin wafatnya itu jangan terekspos, jangan demonstratif, jangan pamer, jangan sensasional. Tapi beliau datang pergi dibawa mayatnya sampai ke liang lahat, yang lebih membuat menderita dan tangisan yang sangat luar biasa adalah Ali. Karena waktu dinikahkan Ali itu oleh Rasulullah adalah satu yang diminta oleh Rasulullah. Yang pertama, urusan dunia urusanmu, urusan akhirat urusanku. Artinya apa? Kalau Fatimah Az-Zahra itu wafat, maka saya akan jemput mayatnya di alam kubur. Dan ternyata beliau datang, hadir, dia ulurkan tangannya, dia ambil mayatnya yang bersangkutan. Itu yang membuat beliau menangis. Kenapa Fatimah dibedakan dengan saudara yang lain? Karena ini copy paste, Pak. Dia ini bukan kebumian, dia kelangitan. Semua yang ada proses langit ada di Fatimah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semua kelangitan semua. Makanya rambutnya Fatimah itu kalau dicium oleh Nabi seperti bau surga. Kalau rambutnya ibu, bau apa?
Fatimah itu bau surga. Dalam kitab yaitu Sir wal Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani dan dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ternyata Abdul Qadir Jailani itu lahir tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kuburnya di Irak. 4 kali dibom tidak hancur-hancur kuburnya. Ustadz keanehan, tidak usah bicara keanehan. Ulama yang sekarang saja sekelas Zubair, ya, Maimun Zubair, sampai detik sekarang mayatnya sudah 6 tahun masih utuh. Syekh An-Nawawi Al-Bantani dikubur Ma'lah, coba kita lihat, tidak termakan, digali puluhan tahun, sudah ratusan tahun digali mayatnya dalam posisi utuh. Profesor Dr. Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau digali kuburannya, utuh semuanya. Bahkan mukanya bercahaya. Hebatnya waktu meninggal di kota Mekah, satu kota Mekah mencium bau harum. Tidak ada yang berani buka jendela, semua buka jendela dan pintu. Saking harumnya itu baru dirasakan. Siapa yang meninggal? Adalah Profesor Dr. Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani, umur 18 tahun jadi guru besar. Bapak mau ke kuburan Ma'lah, silahkan. Makanya Nabi bilang waziru bil makabir nisful lail. Waktu yang paling bagus ziarah kubur itu kalau menjelang Ramadan, jangan pagi, jangan tengah hari, jangan sore. Lebih afdal itu habis sholat tahajud jam 2:30 malam. Itu paling bagus ya. Bahkan lanjutan hadisnya ingkana wahidan walau bisalas. Kalau kita berangkat 3 orang, jangan sekaligus 3 orang masuk. Upload satu-satu. Satu dulu masuk, 2 orang tunggu di luar. Kita lihat apa ada penampakan, apa tidak ada penampakan. Kita uji nyali uka-uka. Itu satu, Pak. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Allah muliakan wajahnya. Kenapa Allah muliakan wajahnya? Karena mukanya bercahaya tanpa perawatan. Skincare lewat semua. Ristra, Excel, Mirabella, Pixi, Wardah, Vipa nomor 4, Vipa nomor 5, bedah keli, bedah dingin, lewat semua itu. Mukanya Ali itu bercahaya. Ana Madinatul ilmin wa aliun babuha. Saya kotanya ilmu dan pintunya ilmu ada di Ali. Makanya Ali itu setengah dari ilmunya ya Rasulullah ada di Ali. Karena anak Nabi Muhammad tidak ada yang hidup laki-laki. Yang paling tua Qasim meninggal. Yang kedua Abdullah meninggal. Yang ketiga dari yang mu'allaf, istri mu'allaf Maria meninggal. Ibrahim namanya. Maka Nabi Muhammad itu dapat gelar Abtar. Inna syani'aka huwal. Siapa Abtar di Makassar? Pak Sahrul Yasin Limpo. Anaknya masuk STPDN, meninggal. Kepingin untuk menjadi birokrat, ingin sama dengan profesi ayahnya. Meninggal, itu namanya Abtar. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, anaknya meninggal tenggelam, maka dia disebut Abtar. Orang Arab selalu kalau ketemu Nabi Muhammad, Abtar, Abtar, Abtar. Tidak ada anak laki-laki penerus dari estafet kepemimpinan, leadership kepemimpinan itu. Makanya dapat gelar Abtar. Nah, kita lihat itu Ali. Itu Ali, Pak. Dilahirkan di dalam Ka'bah. Lahir di dalam Ka'bah. Dikurung oleh bapaknya Abu Thalib. Ya. Begitu pas dia masuk, langsung keluar bayinya. Itu luar biasa bayinya, bayi ajaib, langsung sujud. Kita bisa buka dalam Syama'il Muhammadiyah, karangan ulama-ulama besar sekelas Dahlan Az-Zaid. Artinya apa? Bahwa Ali ini memang sudah disiapkan menggantikan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tidak mau, karena dia adalah termasuk menantunya Rasulullah SAW. Mukanya bercahaya. Sepanjang dia besar, mulai dari dia balik sampai dia menghembuskan napas yang terakhir, dia tidak pernah kalau kencing lihat kemaluannya. Kalau kita, Pak, kita lihat, malah ada lagi yang tulis namanya di jalanan, anak-anak, aco. Saya usul panah, usul untuk masjid.
Perbaiki toilet tak, membelakangi kiblat. Saya buang air tadi Pak, istighfar terus Kak. Ya, kita punya toilet di dalam, itu membelakangi kiblat. Kasih menghadap ke sana aja begini. Saya punya pesantren, saya tegur pertama itu kontraktornya, jangan hati-hati kok. Ya. Kita kalau berak di sini, Pak, buang air besar di sini, BAB, itu membelakangi Pak. Nah, kalau kita paham itu, jangan adakan itu. Lebih baik kita bongkar, supaya kita hadapkan ke sana. Biar sedikit kita korban Pak, daripada orang lain berdosa. Kalau orang paham seperti saya langsung mau buang air tidak jadi buang air Pak. Takut. Karena kiblat dihadapkan. Pak, kiblat itu Ka'bah. Ka'bah itu segi 4. Lebarnya cuma 11 meter, tingginya 13 meter. Bisanya orang kolong bumi ini hanya berkiblat ke sana. Bapak ada yang pernah lihat kiblat? Tidak ada Pak. Ada yang pernah haji dengan umrah? Belum pernah ada. Tapi kenapa dia meyakinkan? Hanya cuma dengan segi 4, lebarnya 11 meter, kemudian tingginya 13 meter. Karena keyakinan. Karena keyakinan. Maka saya minta kepada kita semua, begitu hebatnya. Ali dibunuh di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, dieksekusi. Siapa yang eksekusi? Abdurrahman Muljam, penghafal 30 juz Al-Quran. Sementara sholat subuh Pak, begitu dia angkat tangan mau qunut, ditebas. Siapa yang tebas? Abdurrahman Muljam. Umar bin Khattab bilang, tidak ada penghafal Al-Quran ahli Madinah, kecuali saya rekomendasi. Kata kenapa? Kalau Abdurrahman Muljam sudah rekomendasi dan ACC dan lisensi, maka dia boleh menghafal di tempat lain. Karena dia alumnus dari tangan kekuasaan dan tangan dingin dari Abdurrahman Muljam. Tapi ternyata sadis pembunuhnya. 3 kali ayun pedangnya. Dia lapisin semua racun di ujung pedang yang tajam. Dieksekusi Pak. 1, dia balik 2, kemudian 3, tinggal kulit menahan. Itu hebat. Apalagi Utsman bin Affan. Itu Utsman bin Affan begini Pak. Minta maaf saya praktek. Begini, lagi sholat begini. Dieksekusi, ditobo, ditikam, 7 tikaman, 9 tikaman. Tak, 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 tak. Menetes air. Menetes darahnya. Di tengah-tengah Al-Quran. Maka kalau Bapak buka juz 15. Di tengah Al-Quran ada tulisan merah. Wal yatalattaf walayus. Kenapa dia tulisan merah? Kenapa yang lain tidak ada tulisan merah? Karena itu darahnya Utsman bin Affan menetes di tengah-tengah Al-Quran. Sadis Pak. Hanya 1 yang mati di kasur, Abu Bakar. Yang lainnya 3 orang, Umar, Utsman, Ali, dibunuh semuanya. Sadis. Nah sekarang kita tanya dengan baik. Apa amalannya itu Utsman? Hebatnya luar biasa. Ada mani, itu satu-satu Ali. Itu Ali Pak. Kalau dia lewat di pekuburan, dia tahu siapa yang disiksa. Dia pernah bicara dengan penghuni kubur. Ya ayyuhal maqabir, inna amwalakum kat kusimat wa inna buyutakum kat sukinat wa inna azwajakum katazawwajna. Hai penghuni kubur, you informasikan sama saya apa yang terjadi di dalam kubur. Saya akan informasikan apa yang terjadi di alam dunia. Informasikan. Bapak tahu, Nabi Muhammad waktu dimandikan, dicari sisa airnya tidak ada. Tak ada, kering. Termasuk Ali, Umar, Utsman, Ali, Umar, dan Abu Bakar. Bertanya, mana sisa mandinya Nabi Muhammad? Bapak kalau berangkat ke Madinah, ada namanya sumur Gharas. Sumur Gharas itu sumur yang memandikan airnya. Makanya kalau memandikan mayat, sebenarnya jangan pakai air yang belum jelas. Terutama PDAM. Tidak boleh mandikan mayat air pakai PDAM. Tidak boleh. Lebih bagus air sumur. Imam Al-Ghazali bilang jangan sampai airnya bermasalah, air PDAM. Apa masalahnya PDAM? Tunggakan 4 bulan, tidak pernah bayar-bayar. Hati-hati. Itu berdampak sistemik terhadap mayat yang bersangkutan. Hebat itu. Rasulullah, Umar. Kalau Umar buka puasa, Ali buka puasa, duduknya begini. Mereka duduk, buka puasa. Duduknya begini. Seperti Rasulullah. Buka puasa itu orang tidak boleh soleka. Begini aja. Jadi enak. Cepat berdiri. Tidak terlalu banyak. Tapi lebih banyak itu Nabi, dia begini. Makannya dia begini. Dia letakkan di sini, kemudian di sini.
buat dia makan. Supaya cepat berdiri. Tapi kalau begini Pak, ya memang balala memang semua. Itulah saya bilang, Bapak punya masjid ini, representatifnya luar biasa. Dan mewah Bapak punya masjid. Jaga ini. Tapi kalau buka puasa, lebih baik Bapak buka puasa di rumah. Kasih kesempatan orang di masjid ini, orang-orang transit. Ya, kasih. Kita bisa request, kita lebih enak. Karena begini, saya perhatikan orang buka puasa di masjid, ekspresi wajahnya itu tidak connecting dengan jalan kote yang ada di depannya. Ya. Itu kalau dia dapat yang kurus Pak, yang tidak gemuk jalan koteknya, yang murah, itu luar biasa Pak. Ekspresi wajah. Nasyhadu alla, aduh. Makanya sebelum duduk Anda supaya tidak menimbulkan penyesalan, keker memang dari jauh di mana Anda mau duduk. Supaya connecting antara ekspresi wajah dengan keikhlasan untuk buka puasa. Coba bayang. Lihat Ar-Razi itu Pak, dia punya pohon korma, kebun korma terluas di Riyadh. Dia wakafkan selama 30 hari bulan suci Ramadan, wakafkan di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa di Palestina. Tapi kita lihat, setelah sudah 2 hari ini Pak, baru 1 masuk undangan takziah di Barombong. Sebentar saya dari sini langsung ke Barombong. Bapak Ibu, baru 1 itu. Susah itu orang mati bulan Ramadan. Kemarin ada yang tabrakan tahun lalu. Balapan. Tidak mati Pak. Nanti pas tanggal 1 Syawal baru meninggal. Allah selektif. Allah fit and proper test dalam bulan suci Ramadan. Tidak sembarang orang bulan suci Ramadan mati. Iya, kemarin ada peminum balo sudah sakaratul maut. Tidak jadi mati Pak. Dipending dulu. Steril ini Pak. Jadi kalau ada rencana tak mau mati, ini planningnya ini. Ya. Dalam pendekatan ibadah 4 dimensi. Yang pertama dimensi tanah, dimensi api, dimensi angin, dimensi air. Tidak ada itu orang mati tidak keluar keringat. Dia pasti keluar keringat di sini. Rasa keringatnya. Kalau keringatnya masih asin, berarti masih panjang. Tapi kalau keringatnya sudah tidak asin, expire sudah air itu. Api dengan California, dia baru sadar. Ternyata api itu punya nyawa, punya mata, punya hati. Siapa yang harus dia bakar? Saya kasih tahu Pak, Bapak tinggal di perumahan, saya juga tinggal di perumahan. Orang bisa kaya 50 tahun, tapi orang bisa dimiskinkan 5 menit. Baru 1 item, si jago merah alias kebakaran. Maka dalam hidup ini, sekarang kalau Bapak tanya itu orang California, mau cari tempat untuk hijrah. Nah kalau bahagia menurut Yugoslavia, PBB, Yugoslavia, Inggris, Belanda, dengan ada 1 negara. Itu yang akhir zaman kita tinggali kota yang paling bahagia. Tapi menurut referensi Islam, bahwa kota yang paling layak ditinggal di akhir zaman pada saat peniupan sangkakala di 4 kota. 1 Mekah, 1 Madinah, 1 Syam, 1 Yaman. Selesai. Orang Palestina saya panggil untuk tinggal di Indonesia. Dia bilang tidak mau. Bapak tahu itu Palestina. Lebar kotanya 9 kilo. Panjang lautnya 41 kilo. Bapak keluar habis sholat subuh. Sebelum jam 11 siang, sudah Bapak kembali ulang di tempat itu. Saking kecilnya. Tapi negeri itu menjanjikan syuhada orang semuanya. Makanya saya tanya itu anak-anak. Kenapa Anda tidak mau di Makassar? Kenapa Anda tidak mau ke Indonesia? Dia bilang, jangan. Di sini menjanjikan tanahnya. Di kita di Indonesia, 1 tanah kapling, 4 sertifikat. Bermasalah. 1 kapling, 4 sertifikat. Jadi bermasalah. Nah satu-satunya jalan, ayolah. Dalam hidup kehidupan kita ini, kita kepingin. Terakhir sebelum saya tutup ceramahku ini. Begini Pak, fenomena ini hebatnya ini. Kita punya menteri agama ini hebat. Hebat sekali. Karena dia pakai hati, tidak ada orang protes. Dia pakai hati. 1,4 miliar uang dia tidak ambil. Gaji imam di Masjid Istiqlal dia tidak ambil. 4 komisaris dia tidak ambil. Gaji dia sebagai profesor dia tidak ambil. Terakhir cuma ambil menteri agama. Itu pun juga ada 1 yang berani kasih uang sama dia 7 juta dari bentuk tas yang bermerek. Ya,
dia kembalikan. Kesimpulannya, kalau orang mimpin hati Pak, kan berhasil kan? Bahwa dia menteri terfavorit. Kalau dia pakai hati Pak. Orang kalau pakai hati, nyambungnya, connectingnya dengan rasa. Kita ini ibadah begini terus, tapi tidak pernah tahu rasa. Bagaimana, kenapa kita harus sujud? Kenapa kita harus itidal? Kenapa? Bapak bayangkan saja. Antara ini dengan ini lebih hebat. Tapi kenapa tidak ada orang tahiyat pakai ini? Bapak pernah pikirkan enggak? Ya. Kenapa orang tahiyat pakai ini? Padahal ini tidak ada. Setelah diteliti, ternyata ada urat yang menuju ke hati di sini. Ya. Dan ini mukjizatnya Nabi. Nabi itu belah bulan pakai ini. Dalam penelitian NASA, ternyata bulan itu pernah patah. Siapa yang patahkan? Nabi Muhammad. Pisah. Nabi Muhammad yang menunjuk ke atas di sholat kita. At-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi Muhammad, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Makanya, orang kalau paham ibadah Pak, dia tidak cancang, dia tidak percepat itu tahiyat. Apa kau bilang? Bingung itu malaikat. At-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Kasih aja dong napas sedikit. Jadi jadikan dialek, jadikan dia muhadasah, jadikan dia mujadalah. Ini tidak atahiyat. Ini terakhir kepada jamaah, saya meminta mari kita jaga silaturahmi. Ini malam ketiga dari bulan suci Ramadan. Insya Allah suasana batin kita sudah terjaga dengan baik. Saya minta tolong Bapak, kalau yang bisa belum buka Al-Quran, buka Al-Quran. Itu Al-Quran Pak, saya kasih tahu Ki. Konsepnya ilmiah. Kadang-kadang kita tidak mampu ilmiahkan itu Al-Quran. Otak yang tidak sampai ke sana. Satu contoh. Bapak baca saja Watini, kadang-kadang lari ke Wal Asri. Coba kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Kenapa lagi? Ada orang baca Qul ya ayyuhal kafirun tidak pernah berhenti. Ya. Saya terakhir masuk Palestina, ya. Kemudian dia baca 10 bom dia pegang di sini. Satu di sini, dia gantung, baru dia ikat di sini. Dia baca surah Yasin. Wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Semua musuh dari Yahudi tidak ada yang lihat. Amerika tidak ada lihat. Dia mulai bom satu-satu. Tak, tak, tak. Ini dipakai untuk berjuang. Kita di Makassar dipakai ini ayat karena tidak ada SIM dan STNK. Ya. Jadi begitu ketemu polisi, langsung dia baca ini ayat. Wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dia tiupkan matanya polisi. Wah! Ternyata polisi yang dia baca hafal juga Yasin. Wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dijawab oleh polisi. Wa sawaun alaihim anzartahum am lan tunzirhum la yu'minun. 500.000. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah kebenaran itu berasal, dan kepada kita semua dijaga dengan baik amalia-amalia Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.